Ya, bagi kalian semuanya yang ingin membuat sebuah video dengan kualitas audio yang jernih tanpa noise, maka tonton terus video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, check this out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di Firstiansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Nah, jika kalian menonton video ini, itu artinya pilihan kalian itu sudah sangat pas sekali dan sangat bijak sekali. Karena di dalam video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat video dengan kualitas audio yang jernih, tanpa noise dan tanpa suara berisik dari luar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga ketika saya upload video baru, itu teman-teman sekalian tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita mulai. Hal yang terpenting dalam pembuatan video itu adalah perangkat atau alat yang kita gunakan. Nah, di sini saya sebelumnya akan menyampaikan alat apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan video. Tentunya video dengan kualitas audio yang jernih dan noise yang rendah. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika kalian menggunakan alat atau perangkat, itu bukan berarti harganya harus mahal, tetapi kalian bisa memanfaatkan, mengoptimalkan untuk alat dan perangkat yang kalian miliki saat ini. Nah, yang pertama adalah laptop. Nah, di sini saya menggunakan laptop. Untuk mereknya itu adalah Acer. Acer serinya adalah E14. Untuk prosesornya itu adalah yang Core i5. Jadi di sini untuk laptop yang saya gunakan ini saya beli di sekitar tahun 2016. Harganya kurang lebih pada saat itu bisa kalian cek nanti sekitar 7.500.000, kurang lebih sekitar itu ya. Nah, untuk alat yang pertama ini kalian tidak harus menggunakan laptop. Kalian bisa menggunakan juga komputer atau PC yang ada di rumah. Atau jika kalian tidak memiliki laptop atau komputer, itu kalian bisa menggunakan smartphone kalian. Jadi di Android atau iPhone itu kalian bisa mengoptimalkan. Ini yang saya sebutkan pertama ini fungsinya hanya untuk editing. Nah, di situ ketika kalian editing, kalian bisa menggunakan berbagai software atau aplikasi. Untuk software atau aplikasi yang biasanya saya gunakan untuk editing video, itu saya biasanya menggunakan Wondershare Filmora yang versi 9.2. Nah, kalian nanti bisa mengeksplor di sana banyak sekali untuk software editing video. Jika kalian menggunakan smartphone, itu kalian bisa menggunakan KineMaster, kemudian kalian juga bisa menggunakan Filmora yang versi Android. Itu juga banyak sekali, atau kalian bisa menggunakan untuk aplikasi yang lainnya. Nah, silakan nanti kalian bisa browsing untuk aplikasi editing video itu di Play Store smartphone kalian masing-masing. Nah, kemudian alat yang kedua adalah earphone. Jadi untuk earphone ini sebenarnya dia opsional. Ketika kalian mengedit video itu tidak menggunakan earphone, itu tidak masalah. Jadi kalian langsung mendengarkan suara dari perangkat yang kalian gunakan untuk melakukan editing video. Kalau saya biasanya menggunakan earphone ini supaya tidak berisik dan didengar oleh orang lain, sehingga kita dalam mengerjakannya itu lebih bisa fokus untuk mendengarkan audionya. Atau jika kalian tidak memiliki earphone, itu silahkan kalian bisa memanfaatkan headset bawaan dari smartphone kalian masing-masing. Intinya untuk earphone ini gunanya adalah untuk kontrol audio ketika kita editing video. Nah, kemudian jika kalian penasaran dengan harga earphone ini, silahkan kalian bisa cek di toko-toko online. Kalian di situ bisa menemukan banyak sekali untuk macam dari earphone ini, mulai harganya yang dari mungkin 80.000 sampai 300.000 atau bahkan sampai jutaan rupiah. Itu silahkan sesuaikan dengan budget yang kalian miliki saat ini. Tidak usah muluk-muluk, oke? Kemudian yang ketiga itu adalah tripod. Nah, di sini untuk tripod itu fungsi dan kegunaannya adalah sebagai penyangga kamera kalian. Nah, ketika kalian merekam video itu entah dengan smartphone atau dengan kamera, itu silahkan diusahakan memakai tripod yang seperti ini, sehingga nanti untuk video yang dihasilkan itu tidak goyang-goyang dan cukup stabil. Kemudian untuk tripod ini sendiri itu sebenarnya juga bisa jadi opsional. Artinya ketika kalian merekam video itu tidak harus wajib memakai tripod. Kalian bisa meletakkan kamera kalian di meja atau mungkin kursi atau di tempat lain yang sekiranya bisa stabil. Kemudian untuk tripod ini kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa menggunakan tripod yang ukurannya kecil seperti ini, atau mungkin kalian juga bisa menggunakan tripod yang ukurannya lebih
tinggi. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Medan kalian ketika take video itu di mana. Untuk yang tripod kecil seperti ini biasanya sangat simpel sekali, tapi untuk tripod yang berukuran lebih tinggi itu biasanya dilengkapi dengan semacam water pass, sehingga di situ bisa kalian sesuaikan untuk ketinggiannya, kemiringannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk harga tripod, silahkan kalian juga bisa cek di toko-toko online. Untuk yang tripod berukuran kecil seperti ini, itu harganya mungkin kisaran 15.000 sampai dengan 50.000, jadi sangat murah dan terjangkau sekali. Kemudian untuk tripod yang berukuran lebih besar dan lebih tinggi, itu untuk harganya mungkin kisaran 100 sampai di 150. Nah, di situ kalian bisa cek di toko-toko online untuk harga dari tripod ini. Nah, kemudian alat yang selanjutnya itu adalah mic clip on. Jadi mic clip on itu yang ukurannya kecil, kemudian nanti biasanya dipasang di bagian baju di sini. Itu akan membantu kalian dalam menghasilkan kualitas audio yang lebih jernih. Nah, atau jika kalian tidak memiliki mic clip on, itu kalian bisa memanfaatkan headset dari bawaan smartphone kalian masing-masing. Kalian bisa nanti menyusunnya. Untuk di bagian sini terdapat mikrofon kecil, kemudian nanti kalian bisa menempelkan di bagian baju kalian, di bagian dalam, kemudian ditempel pakai isolasi atau lakban, kemudian dihubungkan dengan handphone. Jadi di situ untuk perekam yang kalian gunakan itu silahkan kalian menggunakan perekam dari smartphone yang kalian punyai. Jadi dengan menggunakan headset ini untuk kualitas audio atau suara yang dihasilkan itu akan lebih jernih. Nah, setelah itu kalian nanti untuk hasil rekaman audionya itu bisa kita gabungkan atau kita mixing dalam proses editing video. Kemudian untuk editing audionya itu saya biasanya menggunakan software Cool Edit Pro. Di situ kalian bisa nanti untuk mengatur pitch, kemudian mengatur tempo dari suara, kemudian menambahkan echo, kemudian mengatur bass, treble, dan lain sebagainya. Di situ intinya sangat lengkap sekali untuk editing khusus audio. Nah, setelah itu baru kalian nanti mixing atau kalian gabungkan dengan video yang sudah kalian rekam. Nah, jika kalian nanti membutuhkan untuk tutorial atau cara dalam editing audio, nanti silahkan tulis di kolom komentar sehingga nanti saya bisa membuatkan video tutorial di kesempatan berikutnya. Nah, kemudian untuk harga headset ini kalian juga bisa cek di toko online. Jika kalian tidak memiliki headset, atau mungkin ketika kalian beli smartphone itu tidak ada headsetnya, kalian bisa beli sendiri. Jadi untuk harga headset ini kurang lebih kisaran di mungkin ada yang 15.000 sampai bahkan harganya sampai 200 dan lain sebagainya. Jadi tergantung merek dan jenisnya. Silahkan bisa dicek di toko online. Kemudian alat yang selanjutnya itu adalah mic jenis condenser. Di sini saya menggunakan mic condenser merek Tavware, serinya adalah BM8000. Untuk mic condenser ini sebenarnya sifatnya juga opsional. Kalian tidak harus memakai mic condenser ini. Karena ketika kalian itu rekamannya bersifat outdoor atau di luar ruangan, maka untuk menggunakan mic condenser ini kalian nanti juga akan kerepotan. Jadi mic condenser ini biasanya digunakan ketika kalian take video atau merekam video di dalam ruangan atau indoor. Nah, kalian nanti bisa menggunakan salah satunya adalah mic condenser seperti yang saya gunakan ini. Di situ nanti kalian akan memasang atau instalasi dengan tangkainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagi kalian yang mungkin penasaran dengan harga mic jenis condenser yang saya gunakan ini Tavware BM8000. Di situ kalian bisa cek di toko-toko online. Untuk harganya itu kisaran 150 sampai dengan 350. Jadi tergantung kalian itu membelinya adalah cukup mic-nya saja atau mungkin paket lengkap dengan tangkai, kabel, termasuk splitter dan lain sebagainya. Itu kisaran di harga sekian. Silahkan kalian bisa cek di toko online. Nah, kemudian alat selanjutnya adalah smartphone atau handphone. Jadi alat ini berfungsi untuk merekam audio ketika kalian take video. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalian bisa menggunakan headset, kemudian dilekatkan di sini menggunakan isolasi atau lakban, kemudian dihubungkan dengan di smartphone. Nah, di sini kalian bisa menggunakan perekamnya. Nanti untuk kualitas audio itu akan lebih jernih dan sedikit noise. Nah, di sini untuk smartphone yang saya gunakan itu adalah seri Redmi Note 7. Jadi di sini untuk smartphone-nya atau handphonenya itu saya kantongin di bagian bawah, kemudian saya hubungkan dengan headset. Nah, untuk handphone ini tidak harus sama dengan saya, tetapi kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian punya saat ini. Nah, kemudian alat yang terakhir dalam pembuatan video itu tentunya adalah kamera. Nah, di sini untuk kamera yang saya gunakan untuk take video ini adalah kamera Fujifilm.
Untuk serinya adalah X-A5. Jika kalian penasaran dan kalian ingin tahu spesifikasi kamera Fujifilm X-A5, kalian bisa cari, kalian bisa browsing, kemudian kalian juga bisa cari referensi dan review dari channel YouTube lainnya. Atau jika kalian membutuhkan untuk review kamera ini, kalian bisa tulis di kolom komentar sehingga nanti di kesempatan mendatang saya bisa membuat video review tentang kamera Fujifilm X-A5. Nah, di sini untuk kamera kalian tidak harus sama, jadi kalian bisa memanfaatkan smartphone atau kamera digital yang zaman dulu. Kalian bisa memanfaatkan. Intinya kalian harus merekam videonya dengan cara yang baik dan benar. Manfaatkan apa yang kalian punya saat ini, optimalkan dan maksimalkan. Oke, itu tadi mungkin tutorial dari saya, yaitu terkait dalam pembuatan video dengan kualitas audio yang jernih tanpa noise. Jika kalian masih merasa bingung atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bagian bawah. Kalian juga bisa melakukan request untuk dibuatkan video tutorial selanjutnya. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga akan mendapatkan manfaatnya. Oke, saya kira cukup. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirnya saya happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.